Baik, salam saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Guntul Daya Bekati di dalam channel Pengalaman Hidupku. Jadi mohon maaf jika beberapa hari bahkan minggu ini saya tidak mengupload konten di channel ini karena beberapa kendala di dalam kehidupan, ada kesibukan dalam kegiatan pelayanan. Nah, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan berbagi pengalaman tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, tema yang saya angkat dalam perenungan firman Tuhan ini untuk saudaraku yaitu prinsip-prinsip hidup sebagai pelayan Tuhan, gereja Tuhan, dan juga jemaat Tuhan Yesus. Ada prinsip, ada dasar saudaraku. Nah, ketika kita memiliki dasar yang baik, dasar yang benar dalam hidup ini, ya, maka semuanya akan baik, semuanya akan benar, saudaraku. Nah, prinsip itu berbicara tentang asas, prinsip itu berbicara tentang dasar, ya, pondasi. Nah, hidup ini perlu prinsip, saudaraku. Kalau kita tidak punya prinsip dalam hidup, maka akan kacau hidup kita, saudaraku. Contohnya, prinsip saya, hidup saya ini adalah melayani Tuhan. Jadi apapun, dalam keadaan apapun, saya, karena saya punya prinsip adalah beriman kepada Yesus, melayani Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, bahkan sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya, menjadi hambanya, ini secara khusus untuk saudara-saudaraku yang saat ini melayani, baik sebagai penginjil, sebagai gembala, ya, di gereja masing-masing, atau sudah memegang jabatan sebagai pendeta, ya, atau guru atau dosen, ya. Jadi kita harus punya prinsip. Nah, kita harus punya prinsip dalam melayani Tuhan. Bahkan dalam bergereja juga untuk saudaraku, jemaat-jemaat Kristiani dimanapun berada, atau jemaat-jemaat Kristus, ya, kita harus punya prinsip. Sebagai gereja dan sebagai jemaat Kristus, kita harus punya dasar yang kokoh, dasar yang kuat. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu yang paling terpenting dalam prinsip-prinsip sebagai pelayan Tuhan, sebagai gereja dan jemaat Kristus adalah satu kasih. Satu kasih. Seperti ini Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi pada saat itu agar mereka itu memiliki satu kasih. Saudaraku, di dalam kekristenan ini kita belajar tentang 4 jenis kasih. Yang pertama, kasih agape, kasih Allah kepada manusia. Kemudian yang kedua itu kasih eros, kasih philia, kasih storge. Tapi saya tidak membahas satu persatu, tapi saya fokus bahwa yang terpenting adalah kasih agape di dalam hidup kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai gereja Kristus, sebagai jemaat Kristus, yaitu kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih yang tidak menuntut imbalan, tidak yang menuntut balasan. Nah, itu kasih. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, penting, ya, penting kita memiliki kasih agape ini dalam hidup kita sebagai orang yang percaya pada Kristus, bergereja, dan juga melayani Tuhan. Kasih ini berbicara tentang perasaan kasih sayang. Kasih ini berbicara tentang kepedulian, perhatian, kasih sayang, cinta. Nah, kasih ini kepada siapa kasih ini kita tunjukkan? Kepada siapa kasih ini kita nyatakan? Yang pertama, kasih agape ini kita nyatakan kepada
Tuhan Yesus Kristus. Mengapa harus kepada Tuhan Yesus Kristus kasih agape ini? Karena memang Allah itu sendiri terlebih dahulu mengasihi kita, saudaraku. Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, ya. Bukti daripada kasih Allah itu, Ia itu berkorban, ya. Ia menciptakan alam semesta ini sempurna, sungguh amat baik, sempurna. Untuk siapa? Untuk manusia. Lalu Dia ciptakan semua isi-isi alam semesta ini lengkap, ya, tidak ada yang kurang, sempurna. Dan Dia ciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia itu sendiri, berkepribadian seperti Dia sendiri. Itu bukti kasih. Bahkan ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, saudaraku, Allah tetap mengasihi kita, Allah tetap menyayangi kita, Allah tetap peduli kepada kita, Allah tetap memperhatikan kita. Bukti daripada kepedulian Allah, bukti daripada kasih Allah kepada manusia ketika manusia itu sudah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu, maka Allah tidak membiarkan kita hidup diperbudaki oleh dosa itu sendiri, tetapi Dia rela menjanjikan keselamatan bagi kita yang telah dinyatakan 2000 tahun yang lalu di dalam Yesus Kristus itu, ya. Yesus hadir, ya, Allah yang adalah roh itu berinkarnasi menjadi manusia, dan Dia menjadi serupa sama wujudnya dengan manusia, dan Dia menjadi manusia yang penuh dengan kepanaan, tetapi Dia tidak berdosa, ya. Tidak berdosa. Dia menjadi manusia sama seperti manusia yang fana. Nah, jadi itu Dia rela dicaci, diludahi, ditangkap, bahkan dibunuh, bahkan Dia mati disalibkan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Itulah Allah yang berinkarnasi, yaitu dalam wujud manusia, yaitu dikenal dan dipercaya dengan nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, saudaraku. Nah, kemudian Dia mati dan Dia bangkit di antara orang mati. Nah, disitulah kita melihat di dalam kitab Yohanes pasal 4, di sana dikatakan bahwa Allah itu terlebih dahulu mengasihi kita, mengasihi manusia, saudara. Maka penting kita memiliki kasih. Saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus, kalau saudara tidak memiliki satu kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saudara, percuma, ya, percuma saudara memiliki iman kepada Tuhan Yesus, percuma saudara melayani Tuhan, percuma saudara berorganisasi di kekristenan kalau tidak memiliki kasih. Sebagai contoh orang tidak memiliki satu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus adalah di dalam kehidupannya masih ada kebencian, masih ada kedendaman, masih ada iri hati terhadap satu dengan yang lainnya, ya, saling membenci, saling dendam, bahkan memusuhi, bahkan saling membunuh. Itu artinya saudara belum memiliki kasih di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, betapa penting kalau kita merujuk kepada Alkitab ini, 66 Alkitab yang kita percaya ini sebagai firman Allah ini, baik 39 kitab perjanjian lama sampai pada perjanjian baru, 27 Alkitab dari Matius sampai ke Wahyu, semuanya itu menggunakan kata kasih di dalamnya. Ada muncul kata kasih, baik kata kasih itu bersifat untuk pribadi, menyatakan pribadi Allah, bahkan kepada tokoh-tokoh penulis Alkitab. Kemudian kasih dalam kata objek untuk objektif, dan juga kasih untuk subjektifnya, ya, penulis, semuanya. Bahkan untuk kata kerja semuanya kasih, ya. Artinya betapa pentingnya, luar biasa kasih. Nah, 3 manfaat daripada kasih ini yaitu bermanfaat untuk mengajarkan kepada kita semua sebagai percaya Yesus untuk selalu berpikir positif di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, mengajarkan kita untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Yang ketiga, mengajarkan kita untuk sabar menderita dalam segala hal dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih itu juga menutup banyak sekali dosa di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Nah, saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dalam hidup kita koreksi diri kita, apakah kita sekarang ada memiliki kasih Kristus itu dalam diri kita, atau kita belum memiliki kasih.
Mari kita belajar, kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, kita memiliki kasih dan kita menerapkan, mengamalkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita tidak akan menjadi sia-sia, melainkan hidup kita akan berkenan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, agar kita sebagai orang-orang yang percaya Yesus, sebagai orang-orang yang menjadi Kristen, kita harus mendasari hidup kita dengan kasih. Kita punya prinsip-prinsip hidup yang paling utama adalah kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.